ashabihi wa man ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kembali mendaras, mentadarusi, mempelajari, menelaah biografi perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang Allah SWT utus kepada kita untuk kita berkudwah kepada beliau, untuk dijadikan kudwah, untuk kita ikuti tuntunan, karena beliau adalah role model dalam mengimplementasikan aturan-aturan atau tatanan hidup Allah turunkan dengan Al-Quran. Sampai hati bukan sampai otak. Implementasinya di lapangan itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ketika Allah Ta'ala berfirman, Allah menjelaskan bahwa Allah telah ridho Islam sebagai agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian Allah telah menyempurnakan agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Wa raditu lakum Islam Madinah. Allah telah menyempurnakan agama ini, Allah telah menyempurnakan nikmatnya, dan Allah telah ridho Islam sebagai agama kita. Itu bukan semata-mata sekedar bahwa Al-Quran itu telah lengkap, turun semua ayatnya di Haji Wada waktu itu, di hari Arafah, tapi juga karena telah sempurna contoh pengimplementasiannya, dan itu pula yang telah Allah Ta'ala ridhoi. Dan semua itu hanya bisa kita lihat pada sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah adalah pelengkap dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Madinah, periode Madinah. Kemarin kita sudah bahas hijrahnya Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan sedikit, mungkin agak cepat sedikit, sampai nanti kita bahas bagaimana Rasulullah SAW awal tiba di Madinah dan berinteraksi dengan masyarakat yang baru, masyarakat Madinah, dengan komposisi masyarakat yang berbeda dengan yang ada di Mekah dahulu. Ini saya review sedikit ketika Rasulullah SAW keluar dari gua Hira. Bukan gua Hira, gua Thaur. Abdullah bin Uraiqid membawakan unta untuk Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW membeli unta tersebut dari Abu Bakar, di Saman, kata Rasulullah. Kemudian ada tugas Asma binti Abu Bakar membawakan makanan, zat lain, mari kita sudah bahas. Kemudian mengarah ke selatan, lalu melewati pesisir, kemudian melalui jalur yang mengular. Lama perjalanan, Rasulullah SAW mulai keluar dari rumah beliau itu 27 Safar. Kemudian singgah di gua 3 hari, kemudian perjalanan ke Kuba, kemudian nanti singgah di Kuba, kemudian masuk ke Madinah pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal. Totalnya 15 hari. Jadi awal perjalanan itu di akhir bulan Safar, tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Totalnya 15 hari. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW itu ini di bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal, bukan di bulan Muharram. Akan tapi ketika Umar bin Khattab kelak menetapkan tahun ketika Rasulullah hijrah itu sebagai tahun ke-0, starting point-nya itu di tahun ketika Rasulullah hijrah, tetap bulan yang pertama adalah bulan Muharram. Tapi bukan hijrahnya Rasulullah SAW itu di bulan Muharram. Cuman kalau di kita ini sudah terlanjur peringatan tanggal 1, peringatan tahun baru Hijriah itu di bulan Muharram, dan mungkin sebagian kita memahami bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu di bulan Muharram, padahal di bulan Rabiul Awal.
Abu Bakar radhiyallahu anhu menceritakan, kami berangkat di malam hari, lebih tepatnya di akhir malam. Keesokan harinya kami tetap terus berjalan hingga tiba waktu zuhur. Jalan yang kami lewati itu betul-betul lengang, kata Abu Bakar. Tidak ada satu orang pun yang melaluinya. Aku melihat hamparan padang sahara yang luas membentang. Hingga akhirnya kami melihat ada tempat untuk berteduh. Ada di sebagian riwayat disebutkan ada batu besar yang bayang-bayangnya itu bisa dipakai untuk berteduh. Jadi ini strategi Rasulullah dan Abu Bakar. Berjalan itu pilih waktu. Berangkatnya di akhir malam. Kemudian nanti berjalan terus non-stop sampai nanti menjelang zuhur. Jadi bukan sedikit-sedikit berhenti. Kemudian jalur yang dilewati ini bukan jalur yang mainstream ya. Memang bukan jalur yang biasa dilewati orang. Jalur khusus. Dan beliau sudah menunjuk orang tertentu, mengupah orang tertentu untuk ditugaskan sebagai penuju jalan. Dan kata Abu Bakar, pokoknya jalannya lengang, tidak ada orang lewat, hamparan padang pasir. Nah itu kalau tidak pakai penuju jalan, tidak pakai jasa orang yang biasa lewat di situ bisa tersesat, dan bahaya kalau tersesat di padang pasir begitu. Ya, nah ini gambaran jalur hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada garis yang hijau. Garis yang hijau itu keterangannya Thariqul Hijrah. Kemudian yang garis merah itu keterangannya Thariqul Qawafil Al-Matruqah. Jadi yang hijau itu jalur hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali berbeda dengan jalurnya Qawafil atau jalurnya kafilah-kafilah dagang. Kalau kafilah dagang itu belok ke kiri, Rasulullah belok ke kanan. Kalau kafilah dagang itu belok ke kanan, beliau ke kiri. Jadi terus ini sampai nanti tiba di Kuba, sampai nanti masuk ke Madinah. Nah ini bisa dilihat itu jalur yang hijau. Dari Mekah itu ke selatan dulu. Selatan dulu, nanti lewat jalur yang khusus. Selama di perjalanan ini ada beberapa kisah. Ini akhwat sekalian bisa baca pelan-pelan ya di Ar-Rahiqul Mahtum, perjalanan ke Madinah. Ada beberapa riwayat yang dicantumkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Barkhuri. Ada kisah ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar ketemu dengan pengembala, kemudian beliau ditanya siapa ini, kemudian Abu Bakar menjawab, ini penunjuk jalanku. Penunjuk jalan itu Rasulullah disebut penunjuk jalan itu bukan dalil yang seperti Abdullah bin Uraikid, tapi penunjuk jalan itu maksudnya adalah ini secara maknawi ya, Rasulullah SAW sebagai penyampai hidayah, penghantar hidayah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi beliau ketika menjawab disamarkan. Jadi tidak polos-polos amat Abu Bakar, jujur tapi pakai strategi. Karena ini perjalanan khusus. Kalau polos-polos jawabnya apa adanya tanpa strategi bisa tidak sampai Madinah Rasulullah SAW. Kemudian ada kejadian ketika bersama Suraqah bin Malik. Ini juga kisahnya bisa dibaca di Ar-Rahiqul Mahtum, riwayat dari Imam Al-Bukhari. Disampaikan riwayatnya oleh anaknya Suraqah bin Malik. Diceritakan bahwa ayahnya pernah menceritakan kisah ini. Jadi Suraqah bin Malik ketika sedang berkumpul dengan di Mekah itu, kemudian ada orang bilang, wah saya tadi lihat kayaknya ada bayang-bayang hitam di sana, ada 2 orang. Mungkin itu Abu Bakar sama Muhammad. Kemudian Suraqah bin Malik bilang, nggak mungkin, itu paling fulan dan fulan, nggak mungkin itu. Tapi Suraqah bin Malik begitu dengar informasi begitu, dia langsung berdiri, kemudian pulang, kemudian minta disiapkan kudanya, dan dia pacu kudanya. Jadi dia diam-diam, tidak bilang-bilang, saya mau kejar dia. Tidak, dia diam-diam karena barang siapa mendapatkan bisa menangkap Muhammad bin Abdullah SAW dengan Abu Bakar hidup ataupun nanti akan mendapatkan hadiah dari orang-orang Quraisy 100 unta masing-masing, kan lumayan, dapat 200 unta. Nah, Suraqah bin Malik ambil kuda kemudian kejar sampai nanti ketemu dengan Rasulullah. Mari kisahnya ini bisa dibaca pelan-pelan rinci bagaimana Suraqah bin Malik mendekati Rasulullah, bagaimana kudanya terperosok,
bagaimana kemudian dia mengundi dengan panah sampai nanti mendekat kepada Rasulullah sudah mau di Rasulullah sholat dan membaca Al-Quran, beliau tetap tenang begitu, dan sampai ketika Suraqah bin Malik tiba di hadapan beliau, beliau tetap tenang, dan Suraqah bin Malik terbuka hatinya bahwa ini bukan orang biasa. Kemudian Rasulullah menjanjikan untuk Suraqah bin Malik, kalau antum masuk Islam, kelak antum akan berkesempatan memakai gelang-gelangnya Kisra atau Raja Persia. Kemudian Suraqah bin Malik minta agar Rasul menuliskan wasiat itu. Ini juga firasatnya Suraqah bin Malik, biar ada bukti. Dan kelak benar-benar terjadi di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suraqah bin Malik ikut terlibat dalam perang menaklukkan Persia. Persia betul-betul runtuh, dan para sahabat bisa masuk ke istana Kisra. Mungkin kalau kita lihat kemarin ada Taliban bisa masuk ke istana presiden di Afghanistan itu, mungkin meskipun tidak sama persis, tapi mungkin mirip-mirip begitu. Suraqah bin Malik itu kemudian pakai itu, kemudian beliau pakai gelang-gelang Kisra, dan itu betul-betul kejadian. Dan Suraqah bin Malik dulu ketika ketemu dengan Rasulullah ini minta catatan tertulis, biar nanti bisa menjadi bukti. Dan betul itu ketika nanti di pasca perang Qadisiyah, beliau sampaikan ini buktinya. Berikutnya, nanti ada kisah di perjalanan Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini ketemu dengan Ummu Ma'bad dan Abu Bakar. Kemudian minta izin untuk diperah susu kambingnya. Kemudian juga ketemu dengan Abu Bardah Al-Aslami, kemudian bertemu dengan Az-Zubair bin Awam. Az-Zubair bin Awam ini baru kembali dari Syam. Beliau sedang dalam perjalanan dagang ke Syam. Az-Zubair bin Awam ini istrinya Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar ini ketika Abu Jahal datang itu ditampar sampai anting-antingnya lepas. Itu memang dalam kondisi nggak ada suaminya. Suaminya sedang safar berdagang ke Syam. Az-Zubair bin Awam ketemu berpapasan dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Az-Zubair bin Awam memakaikan pakaian putih untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Az-Zubair bin Awam balik lagi ke Mekah bersama kafilah dagangnya. Itu juga menunjukkan bahwa para sahabat dulu ketika mereka sudah masuk Islam itu mereka tetap berdagang, mereka tetap menjalankan bisnisnya. Az-Zubair bin Awam ini salah satu yang dijamin masuk surga, 10 yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menantu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian nanti beliau setelah sekian hari perjalanan, beliau tiba di Kuba. Setelah itu masuk ke Madinah. Pada hari Senin, tanggal 8 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian. Sebelum beliau tiba itu setiap hari disambut oleh orang-orang di Kuba, Madinah, karena sudah mendapat kabar bahwa Rasulullah sudah berangkat, sudah bertolak dari Mekah. Informasi ini sudah sampai ke Madinah. Kemudian nanti dilihat pertama kali oleh salah seorang Yahudi yang berada di atas benteng. Kemudian dia berteriak, oh itu orang tua yang kalian tunggu-tunggu. Kemudian turun wahyu, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wassalihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang saleh, dan selain dari itu malaikat-malaikat juga menjadi penolongnya pula. Nah, ini yang membedakan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bencinya luar biasa terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, awalnya orang-orang tidak tahu bahwa orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, belum pernah ketemu dengan Abu Bakar, para sahabat Ansor, itu nggak tahu yang mana yang Abu Bakar, yang mana Rasulullah SAW. Kemudian posisinya Abu Bakar itu berdiri dan Rasulullah SAW duduk. Para sahabat, kaum Ansor, radhiyallahu anhum ajma'in, mengira bahwa Abu Bakar itulah yang Muhammad yang itu. Dikira Rasulullah itu yang Abu Bakar. Karena secara perwajahan Abu Bakar itu terlihat lebih senior, lebih tua dari Rasulullah SAW. Nah, nanti mereka tahunya
para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu, taunya yang mana Rasulullah, yang mana Abu Bakar itu setelah Abu Bakar berdiri kemudian memayungi, mengambil sesuatu yang bisa dipakai untuk meneduhi Rasulullah SAW, baru orang-orang tahu, oh ternyata yang duduk itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari Kuba kemudian ke Madinah. Nanti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul ke Madinah setelah menyelesaikan amanah selama 3 hari dan bertemu di Kuba. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diamanahkan untuk mengembalikan titipan-titipan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat ada pertanyaan ya pekan lalu, bagaimana hutang-hutangnya Rasulullah SAW. Jadi yang dikembalikan Ali bin Abi Thalib sebenarnya bukan hutang Rasulullah SAW, tapi memang orang-orang Mekah itu karena tahu, mengenal betul sifat amanahnya Rasulullah, mereka menitipkan barang-barangnya kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah hijrah, barang-barang itu dikembalikan satu persatu sampai butuh waktu 3 hari karena saking banyaknya. Berbeda dengan orang-orang Arab musyrik, ketika para sahabat berangkat hijrah ke Madinah, properti mereka, rumah, tanah, dan isinya itu dijarah, diambil, aset-aset itu diambil, diklaim menjadi milik mereka. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Barang-barang mereka ada pada Rasulullah SAW, tapi dikembalikan semua. Itu bedanya. Nanti tiba di Kuba, Rasulullah SAW menetap selama 4 hari. Kemudian beliau membangun masjid pertama di Kuba. Dan karena melewati hari Jumat, nanti di sanalah beliau menegakkan sholat Jumat yang pertama kali di perkampungan kabilah Bani Salim bin Auf. Bagaimana sikap orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran, tapi menolak. Nah, ini ada kisahnya Huyai bin Akhtab. Kisahnya Huyai bin Akhtab ini diceritakan sendiri oleh Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha adalah salah satu ummahatul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sofiyah binti Huyai menceritakan ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah itu, kemudian bapaknya yang bernama Huyai bin Akhtab itu ngobrol dengan pamannya yang kunyahnya Abu Yasir. Jadi orang Yahudi itu ketika tinggal di Madinah, tinggal di Jazirah Arab itu mereka pakai nama-nama seperti orang Arab. Ada Abu Yasir, anaknya, putrinya dinamakan Sofia. Tapi mereka tetap eksklusif hidupnya. Mereka hidup di benteng-benteng di koloni mereka. Mereka tidak mau membaur dengan orang-orang yang berdarah Arab. Nah, Sofiyah binti Huyai menceritakan ketika ada kabar bahwa Rasulullah SAW itu sudah hijrah ke Madinah. Kemudian Huyai bin Akhtab ngobrol sama saudaranya, sama pamannya Sofiyah, ini kakak adik. Kemudian mereka berdua sepakat untuk mendatangi Rasulullah SAW. Mendatangi Rasulullah SAW untuk berdiskusi, untuk meng-cross check semua informasi yang selama ini mereka baca dalam kitab suci mereka. Apakah betul, apakah cocok orang yang diklaim sebagai nabi itu ciri-cirinya, tanda-tandanya sama dengan yang diceritakan di kitab suci. Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa ahlul kitab itu mengetahui, mengenal Rasulullah SAW itu melebihi mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang tua, seorang ayah, seorang ibu, terhadap anak-anaknya itu kan sangat kenal sekali. Nggak lihat langsung dengan anaknya. Hanya mendengar suara tangisnya aja sudah kenal. Ada 2 anak menangis. Orang tua itu tahu, oh itu anak saya yang nangis. Yang itu yang bukan. Oh itu bukan anak saya, meskipun hanya dari suara tangisnya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu di zaman itu mereka tahu. Ciri-ciri itu sudah dijelaskan secara detail. Nah, kemudian Huyai bin Akhtab bersama Abu Yasir sepakat untuk datang ke tempat Rasulullah SAW. Kemudian Sofiyah binti Huyai cerita, mereka itu berangkatnya pagi-pagi, nggak pulang-pulang sampai sore. Ketika sore-sore pulang, mereka datang dengan wajah yang sangat lesu, wajahnya murung. Kemudian Abu Yasir bertanya kepada Huyai bin Akhtab, kepada bapaknya Sofiyah, apakah
apakah dia itu orangnya? Kemudian Huyai bin Akhtab menjawab, ya, nggak salah lagi. Sudah benar semua. Abu Yasir kemudian tanya, apakah engkau akan mengikuti agamanya? Apa jawab Huyai bin Akhtab? Dia bilang, enggak, saya nggak akan mengikuti agamanya. Nah, inilah sifat atau sikap hasadnya orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi tidak mau ikut. Sombongnya. Menolak kebenaran kesombongan. Hanya karena mereka tahu bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW itu berasal dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, bukan dari garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub ini yang disebut dengan Israel, kemudian anak keturunannya itu Bani Israel. Semua nabi setelah Nabi Yakub itu berasal dari Bani Israel. Kemudian mereka gadang-gadang, mereka tunggu-tunggu, mereka nantikan nabi terakhir yang istimewa itu berasal dari Bani Israel, tapi ternyata dari sepupu mereka dari Bani keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dan mereka tidak mau menerima. Ini kisahnya Huyai bin Akhtab yang diceritakan oleh Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Nanti Huyai bin Akhtab ini kita akan simak terus nama orang ini. Nanti sampai perang Bani Quraidah pun masih kita dengar nama Huyai bin Akhtab. Bani Nadir, Bani Quraidah. Kemudian kisahnya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, ini kisahnya panjang sekali. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dari Faris, dari Persia. Awalnya beragama Majusi, kemudian ditugaskan ayahnya untuk jaga api. Kemudian suatu hari bapaknya menugaskan dia untuk ke kebun karena bapaknya nggak sempat. Kemudian Allah takdirkan dia ketemu dengan ulama Nasrani, dengan rahib Nasrani. Kemudian dia tanya, konsultasi, ini agama apa? Ibadahnya kok begini? Oh, ini namanya sholat, dan seterusnya. Dijelaskan, konsep ketuhanan begini. Tapi ini yang masih muwahhid ya. Kemudian dia pulang-pulang, dia masuk agama Nasrani, kemudian dia pulang, kemudian menyampaikan kepada bapaknya bahwa dia sudah berpindah kepada agama yang baru. Kemudian bapaknya marah, nah, tidak ada agama yang lebih baik dari agama bapak ini. Kemudian Salman Al-Farisi dikurung, di penjara, dan ketika ada, tapi dia tanya kepada rahib gurunya itu, agama ini sumbernya dari mana? Dari Syam. Syam itu, pusatnya Syam itu Baitul Maqdis. Pusatnya Syam itu Palestina. Quds, Palestina dan sekitarnya. Tapi kan luas sekali itu namanya Syam. Kemudian ketika ada kafilah dagang yang datang dari Syam itu, Salman Al-Farisi tanya, Anda dari mana? Dari Syam. Kemudian setelah itu dia berusaha meloloskan diri, kemudian ikut kafilah dagang ini. Nanti sampai di Syam, kemudian berguru. Tapi ternyata gurunya gurunya ini busuk ya. Setelah meninggal baru diungkap oleh Salman Al-Farisi bahwa uskup ini dia hanya memperkaya diri dengan menarik uang dari jemaat, kemudian sampai terkumpul emas sebanyak 7 tempayan dan seterusnya. Kemudian nanti diganti oleh orang baru, kemudian ini orang yang lurus, orang yang zuhud. Kemudian Salman Al-Farisi tanya, Syekh, antum sudah mau meninggal, setelah ini saya harus berguru ke siapa? Kemudian diarahkan, antum datang ke sini, sampai nanti ke Mosul, ke Irak, kemudian sampai nanti ke wilayah Turki, sampai nanti akhirnya ditipu oleh orang-orang kafilah dagang dari Arab, kemudian dijual sebagai budak, nanti jatuh ke tangan orang Yahudi. Setelah jatuh ke tangan orang Yahudi inilah kemudian nanti ada saudara, Yahudi ini punya saudara dari Madinah. Nah, setelah itu Salman Al-Farisi dibawa ke Madinah. Itu awal mulanya. Kemudian ketika tiba di Madinah, Salman Al-Farisi itu masih berstatus sebagai budak. Jadi ketika awal Rasulullah tiba di Madinah itu, Salman Al-Farisi berstatus sebagai budak. Maka kita tidak dengar nama beliau ikut terlibat di perang Badar, di perang Uhud. Nanti di perang Ahzab baru beliau terlibat karena beliau sudah dimerdekakan. Nah, kemudian Salman Al-Farisi itu ketika ketemu dengan Rasulullah, beliau mengecek, mencocokkan, memverifikasi betul nggak tanda-tanda yang selama ini dia dapatkan di kitab suci Ahlul Kitab Nasrani. Ada tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian ya, tanda kenabian di punggung atas Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana sikapnya ketika ditawari sedekah. Cirinya adalah beliau tidak mau makan harta sedekah, tapi kalau hadiah mau menerima.
Kemudian semua dicocokkan, ternyata cocok. Nah, ini kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Berikutnya, ketika Rasulullah SAW memasuki Madinah, Madinah ini awalnya bernama Yasrib. Kemudian disebut dengan setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, Madinah disebut dengan Yasrib ini diganti dengan atau disebut dengan Madinatul Rasul. Madinatul Rasul, kalau orang nyebutnya pendek maka nyebutnya Al-Madinah. Ada al-nya di depan. Kemudian disambut dengan sukacita dan sebagian menyebutkan dengan Fala al-Badru. Meskipun ini sebagian ulama tidak menyatakan riwayatnya kuat. Kemudian beliau melepaskan unta beliau, kemudian beliau menyampaikan biarkan unta ini. Kemudian tempat untanya berhenti itulah nanti tempat yang disinggahi, tempat yang ditinggali oleh Rasulullah SAW. Kemudian unta ini berjalan, kemudian sempat berhenti tapi tidak turun. Ini di tanah lapang. Ini milik dua anak yatim dari Bani Najjar yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah, namanya Sahal dan Suhail. Nah, nanti tanahnya dibeli oleh Rasulullah SAW, kemudian dari tanah itulah nanti dibangun Masjid Nabawi. Nah, kemudian unta ini berhenti di perkampungan Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini kabilah asal dari nenek buyutnya Rasulullah SAW. Ini kampung dari paman-pamannya Abdul Muttalib dari jalur ibu. Ini Bani Najjar. Kemudian unta ini berhenti tepat di depan pintu rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, kemudian ketika Rasulullah menginap di situ, ini ada kisah yang cukup menarik. Nanti sekalian bisa membaca itu ya. Ketika Rasulullah menginap di situ, kemudian beliau dipersilahkan. Awalnya Abu Ayyub dan Ummu Ayyub ini tinggal di atas, kemudian nggak enak sama Rasulullah SAW. Kemudian beliau mempersilahkan Rasulullah yang di atas saja. Setelah itu dibangunlah nanti masjid. Kemudian bagaimana dengan hijrahnya keluarga Rasulullah SAW? Keluarga Rasulullah SAW, jadi ketika Rasulullah hijrah kan hanya bersama Abu Bakar. Bagaimana dengan keluarga beliau, putra-putri beliau? Keluarga Rasulullah SAW nanti menyusul setelah Rasulullah SAW berangkat ke Madinah, tiba di Madinah, barulah nanti disusul oleh keluarga beliau. Di Ar-Rahmul Maktum bisa dibaca ini di buku ini. Selang beberapa hari kemudian istri beliau Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, ini istri Rasulullah SAW. Jadi waktu itu Rasulullah sudah menikah dengan Saudah radhiyallahu anha dan juga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu belum tinggal serumah. Selang beberapa hari istri beliau Saudah, kemudian putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Kulsum tiba di Madinah bersama-sama dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Ummu Aiman, kemudian juga Abdullah bin Abi Bakar dan seluruh keluarga Abu Bakar termasuk pula Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini kedatangan keluarga Rasulullah SAW ke Madinah. Sementara Zainab putri Rasulullah SAW, ini beliau masih tinggal bersama suaminya yang bernama atau kunyahnya Abul As, masih di Madinah, di Mekah. Nanti Zainab ini radhiyallahu anha belum berangkat hijrah. Nanti berangkat hijrah baru pasca terjadinya perang Badar. Dan ini terkait dengan kisah hijrahnya Zainab binti Rasulullah SAW ini dan kisahnya bersama suaminya Abul As radhiyallahu anhu. Ini ada kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat menyentuh, tapi tidak sempat kita bahas di sore hari ini. Mungkin di lain waktu atau bisa dibaca di sumber-sumber yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan keberkahan untuk Madinah. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendatangi Rasulullah SAW, kemudian waktu itu Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhu sakit. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau bahkan lebih kecintaan yang lebih besar lagi terhadap Madinah. Kemudian Rasulullah mendoakan agar Allah Ta'ala melimpahkan kesehatan, keberkahan untuk Madinah. Berkahilah ya, sok dan moodnya, ini doa-doa Rasulullah SAW.
dan beliau mendoakan agar wabah penyakit ini dihilangkan dari Madinah. Ini doanya Rasulullah SAW. Ketika beliau keluar dari Mekah, beliau menyatakan, ya, kalau bukan aku diusir dari engkau Mekah, tentu aku akan tetap tinggal di tempatmu itu. Ini pernyataan Rasulullah SAW terhadap kota Mekah. Tapi ketika tiba di Madinah, beliau meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kecintaan terhadap kota Madinah sebagaimana kecintaan kepada Mekah atau kecintaan yang lebih besar. Karena nanti ketika pasca Fathu Mekah, ketika Mekah sudah ditaklukkan pun, Rasulullah SAW tetap memilih untuk tinggal di Madinah bersama para sahabat Ansor radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di bab berikutnya, Syekh Shafiur Rahman Al-Barburi di Ar-Rahiqul Maktum, beliau membahas tentang Madinah. Jadi ini saya review sedikit tentang periode Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, Syekh Shafiur Rahman Al-Barburi, beliau juga sampaikan di Ar-Rahiqul Maktum ini tentang periode di Madinah. Jadi ada di Mekah itu dibagi beberapa periode, di Madinah juga dibagi beberapa periode. Periode besarnya periode Mekah dan Madinah, tapi Mekah nanti dibagi lagi, periode Madinah juga dibagi lagi. Periode pertama adalah sejak hijrahnya Rasulullah SAW sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi satu penggalan waktu dengan ciri yang khas. Nah, nanti kalau kita baca itu memang kondisinya berbeda dengan fase-fase berikutnya. Tahun 1 sampai ke 6 Hijrah ya, pasca hijrahnya Rasulullah SAW. Ini masa-masa untuk Rasulullah dan para sahabat ini melakukan konsolidasi internal ini kalau bahasa gitu. Dan ini Madinah tahun pertama sampai tahun ke-6 ini digempur habis-habisan, diserang terus. Di periode yang berikutnya pasca perjanjian Hudaybiyah dan sampai terjadi Fathu Mekah. Ini kondisinya sudah berbalik, sudah berubah. Madinah tidak lagi menjadi sasaran penggempuran dari Mekah dan Jazirah Arab secara umum. Kondisinya sudah berbalik. Ini tahun ke-6 sampai 8. Kaum musyrikin bahkan meminta gencatan senjata, minta damai. Ini sudahlah, kita nggak perang lagi. Nah, ini permintaan ini di fase kedua ini. Dan di fase ini agama Islam sudah menjangkau sampai di luar Jazirah Arab. Kalau dulu selama 13 tahun dakwah Rasulullah itu dihalang-halangi di Mekah, di stop, pokoknya ditekan betul. Tapi di periode ini, jangankan Mekah, Jazirah Arab pun sudah dilampaui. Dakwahnya Rasulullah sudah menjangkau di luar Jazirah Arab. Kemudian yang ketiga, periode ketiga di fase Madinah ini, periode pasca Mekah sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Tahun ke-8 sampai tahun ke-11 Hijriah. Manusia masuk Islam berbondong-bondong. Sudah masuk Islam bukan satu kampung, satu kabilah datang perwakilannya menyatakan masuk Islam, membayat Rasulullah SAW. Nanti ketika di Haji Wada bisa kita lihat yang hadir mengikuti Haji Wada itu karena diumumkan ya di tahun sebelumnya diumumkan, kemudian di tahun Haji Wada itu yang datang berhaji bersama Rasulullah SAW itu sampai tercatat atau diriwayatkan 124.000. Bahkan ada yang menyebutkan 140.000. Jumlah yang sangat luar biasa banyaknya. Nah, masyarakat Madinah itu komposisinya. Di Madinah ini ada kaum muslimin, ada musyrikin dari Madinah. Kemudian ada orang Yahudi. Berbeda komposisinya dulu di Mekah. Di Mekah itu hitam putih Islam dan musyrik. Nah, tapi nanti di Madinah ini ada muslimin, ada musyrikin, kemudian ada Yahudi. Kaum muslimin ini ada terbagi beberapa. Ada muhajirin, ada ansor, kemudian ansor pun terbagi ada Aus dan Khazraj. Nah, untuk menyatukan antara muhajirin dengan ansor, yang ansor pun antara Aus dengan Khazraj itu butuh energi tersendiri. Bagaimana Rasulullah SAW menyatukan mereka, bagaimana sampai hati mereka itu bisa bersatu. Kalau bukan dilandasi keimanan kan, para sahabat Ansor dan orang-orang Madinah ini nggak mau itu menampung ini apa ini imigran dari Mekah di sini nambah. Kita permasalahan sosialnya masih banyak. Ngapain ini? Kita ditambah lagi PR baru.
Kita ini akibat perang Buas yang berlarut-larut, kita ini tidak sempat mikir pembangunan. Ini ditambah lagi imigran. Jelas ini. Ini kalau kacamatanya bukan kacamata iman akan melihat seperti itu. Tapi tidak. Para sahabat Ansar ini memandang ini saudara seiman. Ketika mereka datang ke Madinah, disambut dengan luar biasa. Bahkan mereka ini wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka isar, mereka mendahulukan para sahabat Ansar meskipun mereka sendiri mengalami kekurangan. Nah, kemudian ada kelompok yang B adalah musyrikin Madinah. Kaum musyrikin ini pada akhirnya nanti masuk Islam. Mereka tidak berani head to head seperti Mekah. Musyrikin Mekah itu mereka berani berhadapan-hadapan dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika di Madinah, musyrikin Madinah itu pada akhirnya memilih untuk masuk Islam. Karena tidak ada pilihan lain. Kalau mereka tidak masuk Islam, mereka dimusuhi Rasulullah SAW yang kekuatannya semakin hari semakin menguat. Pengaruhnya semakin kuat. Nah, mereka kemudian memang betul-betul masuk Islam, atau ada juga yang kedua, mereka dohirnya masuk Islam, tapi batinnya masih benci terhadap Islam. Inilah yang disebut dengan munafik. Orang-orang munafik, salah satu tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian ada orang Yahudi. Yahudi ini sudah tinggal lama, sudah ribuan tahun menetap di wilayah itu. Ada yang di kota Madinah, ada yang di sekitar Madinah, ada yang di agak jauh itu di Khaybar. Tapi jumlahnya banyak, besar. Bahasa dan budayanya sudah seperti orang Arab, tapi mereka tetap eksklusif. Mereka tetap rasis dan menganggap selain Yahudi itu bahasa mereka Goyim itu sudah dianggap seperti ya bukan seperti manusia yang setara dengan mereka, atau bisa malah dianggap seperti binatang. Artinya kalau diambil haknya itu nggak usah dikembalikan seperti itu. Menganggap sangat rendah orang-orang di luar kelompoknya ini Yahudi. Yahudi Madinah ini ada beberapa kabilah juga, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada kabilah-kabilah Yahudi yang kecil-kecil. Kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah ini pun terpecah. Mereka tidak satu padu. Ada yang mereka ini membackup Khazraj, ada yang membackup Aus. Jadi Aus dan Khazraj ini damai-damai, mereka susah bersatu ini juga karena di belakangnya ada kompor Yahudi juga. Ya, Bani Qainuqa dan dua kabilah yang lainnya itu Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ini nanti bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang-orang Yahudi ini juga nanti akan menjadi bahasan tersendiri di dalam Sirah Nabawiyah. Kemudian ada kabilah-kabilah kecil yang ada Bani Aqwa, ada Bani Salabah, Bani Za'ura, Bani Hadal, dan yang lainnya. Kemudian ada Yahudi Khaybar. Ini koloni terbesar, bentengnya sangat banyak, jumlahnya sangat besar, dan susah ditaklukkan. Kekuatannya besar ini Khaybar. Jaraknya cukup jauh dari Madinah, maka para sahabat ketika nanti menggempur Khaybar, itu waktunya cukup lama. Dan nanti Rasulullah SAW menggempur Khaybar itu setelah di fase kedua di periode Madinah. Setelah perjanjian Hudaybiyah itu barulah, jadi setelah selesai dengan berhadapan-hadapan dengan musyrikin, terutama Mekah, barulah nanti Rasulullah SAW menghadapi Yahudi Khaybar. Jadi satu-satu diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana awal mula Yahudi di Madinah? Tidak ada data yang memastikan awal keberadaan mereka. Tahun keberapa persisnya, gitu. Bisa jadi mereka datangnya berangsur-angsur. Tapi mereka sudah menempati Madinah sebelum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini asalnya dari Yaman. Ini kalau kita baca di awal bab di Akhirul Maktum kan gitu. Sama-sama pendatang di Madinah dan sekitar. Kemungkinan besar ini orang-orang Yahudi datang pasca terjadi migrasi besar-besaran akibat eskalasi politik di Syam pada akhir abad ke-1 Masehi. Di abad ke-1 Masehi itu orang-orang Yahudi di Baitul Maqdis dan sekitarnya di Syam itu digempur oleh orang-orang Romawi. Ini tahun-tahun awal ketika agama Nasrani juga masih masih baru dan masih konsolidasi kalau bahasa kita. Belum sampai penyebarannya belum sampai luas sampai ke Eropa Nah, tapi Romawi sudah ada seperti itu dan sempat menggempur Baitul Maqdis dan mereka sempat dibantai. Nah, ada kemungkinan mereka mulai menyebar itu di tahun. Tapi ada yang menyebutkan, ada berpendapat sebelumnya. Ini bahasan tentang Yahudi. Salah satu tipe
atau jenis masyarakat yang ada di Madinah, mereka ini ketika bermuamalah dengan orang-orang Islam, Allah Ta'ala sebutkan karakter asli mereka. Amin ahlul kitab. Ahlul kitab itu, kalau di Madinah ya, di awal-awal itu yang berinteraksi langsung dengan Rasulullah dan para sahabat ini, jelas ini adalah Yahudi. Man intakmanhu bikin tarin yu'addihi ilaika wa minhum man intakmanhu bidinarin la yu'addi. Mereka ada yang baik, yang jujur. Kalau diamanahkan utang misalnya, pinjam 1 dinar aja dikembalikan. Bahkan yang lebih banyak dari itu. Tapi ada juga yang kalau jangankan yang sedikit, yang banyak pun nggak dikembalikan. Ini ada juga yang begitu. Illa madum ta'alihi qaiman. Kecuali kalau ditarik tagih-tagih terus itu baru dikembalikan. Kenapa bisa begitu? Zalika bi annahum qalu. Karena orang-orang Yahudi itu mengatakan, mereka menganggap laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Kami ini nih, mereka ini kan ummiyin, kaum rendahan. Nggak usah nggak apa-apa haknya ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini pandangan orang-orang Yahudi. Wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka membuat kedustaan terhadap Allah Ta'ala dan mereka sebetulnya mengetahui. Jadi mereka menuduh Allah Ta'ala itu tangannya terbelenggu, kemudian Allah Ta'ala itu fakir, mereka yang kaya. Ini kedustaan orang-orang Yahudi. Tapi mereka mengaku mereka ini adalah putra-putri kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rasisnya Yahudi. Kerusakan Yahudi, ini orang-orang Yahudi ya, karakter mereka yang ketika para sahabat pertama kali hijrah ke Madinah itu berinteraksi dengan mereka. Akidah dan ibadahnya tercampur dengan syirik, khurafat, sihir, dan lain-lain. Jadi ada itu. Mereka memang ahlul kitab, tapi sihir, khurafat itu bercampur juga dalam kehidupan mereka, dalam agama mereka. Mereka selain punya Taurat, mereka punya Talmud. Muamalahnya sangat familiar dengan riba. Kemudian mereka ini kaum yang sangat kental sekali dengan aroma hasad, propaganda, konspirasi, provokasi. Pokoknya panas terus kalau hidup bersama mereka. Sangat licik, terkenal sangat licik dan sangat pengecut. Ini nanti bisa kita lihat pada beberapa kejadian atau peperangan ketika Rasulullah berhadapan-hadapan dengan beberapa kabilah itu. Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian juga Bani Qainuqa, kemudian nanti Khaybar. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Atau kita selesaikan sedikit ini beberapa slide mungkin yang ada. Tentang orang Yahudi ini. La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassalah. Orang Yahudi ini karakternya mereka tidak akan berani berhadapan langsung. Mereka hanya berani ketika berperang itu fi quran muhassalah, di kampung atau wilayah yang terbentengi, atau memang min wara'i judur, di balik dinding. Maka kalau kita lihat di Palestina sekarang itu mereka dengan cara buat benteng-benteng itu sudah sejak dari dulu memang begitu. Ba'suhum bainahum syadid. Perpecahan di antara mereka, permusuhan mereka itu di internal mereka sebetulnya sangat kuat. Tahsabuhum jami'an. Antum mengira mereka itu satu padu, tapi wa qulubuhum syatta. Tapi mereka, hati-hati mereka itu saling berselisih, berpecah belah. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun, karena mereka itu kaum yang tidak mengerti, tidak menggunakan akal sehat. Tentang Yahudi menolak Islam, ini kisah Huyai bin Akhtab dan Abu Yasir, kita sudah bahas di awal tadi. Kemudian kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ulama muda Yahudi di Madinah. Keluarganya juga keluarga ulama. Kemudian karena sudah lama menelaah dan menanti-nanti kehadiran Nabi yang dijanjikan itu, Abdullah bin Salam ketika melihat kebenaran, beliau masuk Islam. Kemudian ketika sudah masuk Islam ini dites. Beliau sampaikan, kalau orang Yahudi tahu saya masuk Islam ini, pasti akan mereka sikapnya berbalik 180 derajat. Kalau selama ini baik-baik, memuliakan beliau, menghormati, setelah tahu masuk Islam ini, sikapnya berbalik 180 derajat. Silahkan bisa dibaca di Ar-Rahim. Kemudian, sangat sedikit orang Yahudi yang masuk Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, seandainya ada 10 orang Yahudi masuk Islam,
mereka masuk Islam semua. Jadi seandainya ada 10 tokoh pimpinan Yahudi itu masuk Islam, mereka akan masuk Islam semuanya. Tapi sangat susah mereka. Huyai bin Akhtab contohnya, sudah tahu jelas-jelas betul-betul tahu ini jelas ini nabi yang dijanjikan dalam kitab suci mereka, tapi menolak dengan tegas menolak. Maka sampai akhir periode Madinah di Rasulullah berinteraksi dengan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, Khaybar, semuanya itu sudah dibaik-baikin dari awal, tapi sangat sedikit yang masuk Islam. Ini karakter orang-orang Yahudi. Kemudian ketika di Madinah ini tantangan eksternal yang dihadapi kaum muslimin adalah Quraisy. Ini tantangan terbesar. Insya Allah kita akan bahas mungkin pada kesempatan yang akan datang. Kita belum sempat membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun Madinah dan seterusnya. Kita baru bahasan yang sedikit ini, baru masuk di awal. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah yang menjadi cikal bakal Islam nanti menyebar ke seluruh dunia. Allah Ta'ala alam. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi yang ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan atau nanti bisa disampaikan melalui admin di WhatsApp grup. Atau kita tutup saja karena sudah jam 5:18. Mudah-mudahan waktu kita yang singkat ini berkah. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Waalaikumsalam. Pamit dulu Ustaz. Assalamualaikum.